Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Ikhwani wa akhawati billah, rahimani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, kita puji Allah Jalla fi'ula yang telah memberikan kenikmatan kepada kita. Kenikmatan yang mana kenikmatan ini kita wajib kita syukuri. Alhamdulillah, binikmatihi tatimmus salihat. Alhamdulillah. Kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah, pada kesempatan ini pada tanggal 21 Rabiul Awal, tanggal 21 Jumadil Ula 1441 Hijriah, bertepatan pada tanggal 6 Desember 2020. InsyaAllah kita akan mengkaji beberapa ayat-ayat ya. Kita akan membaca ayat dan mengkaji ayat Allah Jalla fi'ula di dalam Al-Quran, Kitabuh Al-Quran Al-Karim, insyaAllah ta'ala. InsyaAllah ini kita berada di suatu tempat yang Masya Allah, yang semua manusia menyukai suatu tempat ini, di mana dia lihat sebagai keindahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 164. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna fi khalqis samawati wal ard واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب والمسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan di dalam Al-Quran bahwa sesungguhnya penciptaan langit dan penciptaan bumi dunia ini ya, waqtilafil laili wan nahar, dan perubahan malam dan siang ya, wal fulkil lati tajri fil bahr, masyaallah, wal fulk, dan kapal-kapal di sana ikhwani wa akhwati fillah, kapal-kapal, wal fulkil lati tajri fil bahr, yang bisa berada di laut. Bayangkan, siapa yang menjadikan itu kapal yang seberat itu sehingga bisa mengapung di atas air laut? Siapakah kalau bukannya lagi Allah? Dialah Allah yang maha kuasa, dialah Allah yang maha sempurna, yang maha perkasa, yang maha kuasa untuk melakukan segala sesuatu. Itulah wal fulkil lati tajri fil bahr ya, dan kapal-kapal yang berlayar di atas laut, fil bahr, di dalam laut. Allah berfirman, bima yanfa'un nas, di mana manusia itu mengambil manfaat di dalamnya. Wa ma anzalallahu minas sama, dan apa yang diturunkan dari langit berupa air. Dengan air hujan itu Allah menghidupkan bumi setelah matinya. Masya Allah. Wa batha fiha min kulli dabbah, dan bisa berkembang biakan di dalam bumi tersebut, min kulli dabbah, dari setiap binatang melata. Wa tasrifir riyah, dan perubahan arah angin. Was sahabil musakhkhari bainas sama'i wal ard la ayatil liqaumi ya'qilun. Ini merupakan semua ketentuan dan ketetapan yang Allah berikan, ini semua adalah la ayat, merupakan tanda-tanda bagi siapa? Liqaumi ya'qilun, bagi orang-orang yang berakal. Ikhwani wa akhwatillah, mari kita gunakan akal kita untuk melihat di mana kapal tersebut. Al-bahr tajri fil bahr ya, tajri wal fulkil lati tajri fil bahr, wal fulkil lati tajri fil bahr, ini artinya kapal itu bisa berlayar di atas laut. Masya Allah. Itulah Allah firmankan di dalam surat Al-Baqarah ayat 164. Kita puji Allah, kita syukuri atas nikmat Allahu Jalla fi'ula. Ikhwani wa akhawati fillah, rahimani Allah wa iyyakum. Coba kita bayangkan
di dalam cerita-cerita Al-Quranul Karim. Dalam surah Al-Baqarah Allah berfirman, wa id faraqna bikumul bahra, dan ingatlah kita kami membelah untuk kalian, maksud untuk Nabi Musa dan kaumnya. Al-Bahar itu laut, ini Allah belah. Jadikan Nabi Musa, tongkat Nabi Musa membelah itu lautan. Masya-Allah, membelah itu lautan. Apa yang terjadi? Fa'anjainakum, maka kami menjadikan apa? Kami menyelamatkan kalian, Musa dan kaumnya. Apa yang terjadi? Wa aghraqna, dan kami tenggelamkan ala Fir'aun, keluarganya ali Fir'aun. Kami tenggelamkan itu apa? Siapa? Itu pengikut-pengikutnya Fir'aun dan Fir'aun sendiri. Wa antum tanzurun, kalian melihatnya. Coba kita lihat bagaimana dahsyatnya air laut mengikuti perintah Allah, perintah Rabbnya, yang bisa menenggelamkan air, yang bisa menenggelamkan Fir'aun dan pengikutnya, dan bisa menyelamatkan dengan izin Allah Jalla fi'ula itu Musa serta pengikutnya. Ikhwani wa akhawati fillah rahimallahu wa iyyakum. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-An'am ayat 59, Allah Jalla fi'ula, wa indahu mafatihul ghaib, dan di sisinya Allah Subhanahu wa taala mafatihul ghaib, kunci-kunci yang gaib itu hanya di sisi Allah lah yang paling tahu. Ya, la ya'lamuha illahu, tidak ada yang bisa mengetahui kecuali Dia. Masya Allah. La ya'lamuha illahu, tidak ada yang bisa mengetahui hal yang gaib, ya, kecuali Dia, Allahu Jalla fi'ula. Wa ya'lamu ma fil bar, dan Allah Subhanahu wa taala bisa mengetahui apa yang ada di daratan. Wal bahar, yang ada di lautan, Allah tahu semua. Wa ma tasqutu min waraqatin, dan apa yang jatuh dari pohon-pohon tersebut. Tasqutu dari min waraqah. Waraqah itulah daun. Illa ya'lamuha, kecuali pasti Dia Allah mengetahui. Masya Allah, di dalam laut, bayangkan berapa jumlah ikan, berapa jumlah itu semua binatang yang ada di laut, apapun makhluk serta apapun, bagaimana banyaknya air. Mungkin sulit kita menghitung berapa liter air yang ada dalam kolam kita, tapi Allah mengetahui semua. Itulah Allah, berapa banyaknya air laut yang ada di dunia ini. Kecil bagi Allah, mudah bagi Allah Jalla fi'ula. Illa ya'lamuha, kecuali Dia Allah mengetahuinya. Wala habbatan fi dhulumat, dan wala habbatin fi dhulumat, dan begitu juga habbah. Habbah ini ikhwani wa akhwati fillah, itu biji yang ada di dalam kegelapan bumi. Wala ratabin wala yabis, ratabin wala yabis, yang basah, wala yabis, yang kering. Illa fi kitabim mubin, kecuali ada di dalam kitab yang nyata. Allahu Jalla fi'ula mengetahui itu semua, ikhwani wa akhawati fillah rahimani Allahu wa iyyakum. Kemudian Allah Jalla fi'ula juga menjelaskan, kul man yunjikum min dhulumatil barri wal bahr. Katakanlah siapa yang apa namanya? Katakanlah siapa yang menyelamatkan kalian dari kegelapan daratan dan kegelapan laut? Siapa lagi kalau selain, kalau itu Dialah Allahu Jalla fi'ula. Bahkan ikhwani wa akhawati fillah rahimanallahu wa iyyakum, di dalam surat yang lain, surat Al-An'am 97, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa huwallazi ja'ala lakumun nujum, dan Dialah Allah yang menjadikan bagi kalian an-nujum, bintang-bintang di atas langit sana. Bintang-bintang itu ikhwani wa akhawati fillah, itu Masya Allah. Ini salah satu, selain tujuannya rujuman lisyayatin, untuk melempar syaitan, ini tujuannya Allah ciptakan, litahtadu biha, untuk mengambilkan petunjuk darinya. Pada saat apa? Fi dhulumatil barri wal bahr, di dalam kegelapan al-barri, kegelapan daratan, kegelapan waktu di lautan. Waqad fassalnal ayati liqaumin ya'lamun, dan sungguh kami telah menjelaskan tanda-tanda itu bagi orang-orang yang mengetahui. Ikhwani wa akhawati fillah rahimani Allahu wa iyyakum. Itulah ayat-ayat yang Allah Subhanahu wa taala jelaskan tentang langit, tentang apa? Tentang air laut, yang alhamdulillah Allah izinkan kita semua untuk melihat secara nyata
Alhamdulillah masih kita mensyukuri nikmat Allah Jalla fi'ula. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala, coba lihat bagaimana kisah yang dikisahkan oleh Allah Jalla fi'ula di dalam surat Al-Kahfi tentang pertemuan Musa alaihi salam bersama Khidir, ya. Wa id qala Musa li fatah, dan ingatlah ketika Musa berkata pada pemudanya, temannya, la abrahu hatta abluga majma'al bahrain. Aku tidak akan pernah berhenti. Aku akan terus berjalan sampai bertemu dengan apa? Majma'al bahrain. Dua laut, yang tempat pertemuan dua laut, ya. Au amjah hukuba, dan aku akan terus jalan selama-lamanya, kata Allah Musa. Tapi inilah bagaimana itu bisa merenungi ayat-ayat Allah Jalla fi'ula di saat kita melihat apa? Melihat air laut. Ikhwani wa akhwati fillah rahimanallahu wa iyyakum. Bahkan Allah Jalla fi'ula memberikan sebuah renungan, ya, luar biasa. Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi. Katakanlah seandainya itu al-laut, ya, itu sebagai kalimat rabbi, itu ilmunya Allah Jalla fi'ula. La nafidal bahr, ya, kita jadikan itu pena-penanya, pensil-pensil itu adalah pohon-pohon yang ada di bumi ini. Mau kita tulis ilmu-ilmunya Allah, kalimat-kalimatnya Tuhan kita, ya. La nafidal bahr, maka akan habis ini air laut. Qabla an tamtida kalimat rabbi, sebelum kalimat-kalimat Tuhan kita, kalimat Allah Subhanahu wa taala, ilmunya Allah belum habis. Jadikan ini adalah tinta, jadikan tinta, air laut ini jadikan tinta, kemudian pohon-pohon ini jadikan pena, jadikan pulpen untuk kita tulis ilmu-ilmunya Allah, tidak akan bisa sanggup untuk menghabiskan ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan duluan habis air laut sebagai tintanya sebelum habis itu ilmu Allah kita tulis. Masya Allah. Walau ji'na bimithlihi madada, walaupun didatangkan segitu lagi air laut, tidak akan. Begitulah luasnya ilmu Allah Jalla fi'ula. Maka Allah berfirman, wa ma utitum minal ilmi illa qalila, dan tidaklah kalian diberikan berupa ilmu itu kecuali sedikit. Begitu agungnya, begitu al-alim, begitu alam, begitu maha ilmunya, maha pengetahui, maha mengetahui dialah Allahu Jalla fi'ula. Bahkan dengarkan, Allah Subhanahu wa taala suruh merenungi. Alam tara, dalam surat Al-Hajj ayat 65. Alam tara annallah, sudah kita lihat tadi bagaimana kapal, ya, yang jalan di tadi. Alam tara annallaha sakhkhara lakum ma fil ardi. Bukankah kamu tidak melihat bagaimana Allah, ya, Allah Subhanahu wa taala melunakkan, bagaimana menjinakkan bagi kalian itu fil ardi, apa yang ada di dalam bumi tersebut. Wal fulk tajri fil bahr, dan kapal-kapal yang berlayar di laut. Bi amrih, dengan ketetapan dan urusan Allah Subhanahu wa taala. Wa yumsikus sama, dan begitu juga Allah Subhanahu wa taala kokang langit di atas. Kecuali apa? Illa bi idzni, kecuali dengan izinnya Allah Jalla fi'ula. Innallah, sesungguhnya Allah bin nas, kepada kita manusia ini, la raufur rahim, betul-betul rauf ar-rahim, yang maha penyayang. Masya Allah, kita puji Allah yang telah menjadikan dunia ini adalah nikmat untuk kita. Maka kita harus bersujud, syukur, tunduk dengan hukum-hukum Allah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bahkan dijelaskan juga, ikhwani wa akhawati fillah rahimanallah wa iyyakum, au qadulumatin fi bahrin lujji yagshahu maujun min fawqihi mauj. Sana dulu masalah gelombang-gelombang, ya, mauj. Coba lihat mauj ini. Itulah namanya mauj. Maujum fil bahar, itu gelombang-gelombang di laut. Di atas gelombang ada gelombang. Itulah orang yang berada di dalam kesesatan. Sulit, ya. Di mana orang berada dalam kesesatan tidak mendapatkan petunjuk dari Allah Jalla fi'ula. Bagaimana sulitnya orang yang tenggelam di atas gelombang itulah sulitnya bagi dijelaskan Allahu Jalla fi'ula. Sehingga Allah Subhanahu wa taala memiliki cahaya, ya, nur,
cahaya semua. Makanya kita minta petunjuk kepada Allahu Jalla fi'ula. Ikhwani wa akhawati fillah rahimanallah wa iyyakum. Semoga bermanfaat renungan kita pada kesempatan ini, dan banyak ayat-ayat Allah yang menjelaskan tentang air laut di dalam Al-Quran. Bahkan di dalam ayat Al-Quran jelaskan al-bihar. Air laut ini adalah wa idzal biharu fujirat, wa idzal biharu sujirat. Air laut ini akan diluapkan dan dia akan panaskan pada hari kiamat nanti. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan urusan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita semua untuk tunduk kepada Allah yang menjadikan dunia serta isinya ini tunduk juga kepada Allah Jalla fi'ula. Pantaskah kita manusia yang tidak ada nilainya kekuatan kita dibanding air laut, tidak ada nilainya kekuatan kita dibanding gunung dan langit serta segala isinya, pantaskah kita tidak tunduk? Pantaskah kita tidak tunduk kepada Allah? Mereka semua, langit, bumi, air laut, gunung, matahari sana, apa? Mereka semua adalah makhluk-makhluk yang besar dibanding kita, tapi mereka tunduk kepada Allahu Jalla fi'ula. Berarti kita manusia yang kecil, kerdil ini, kita harus tunduk kepada Allahu Jalla fi'ula. Semoga bermanfaat penjelasan kita pada kesempatan ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan urusan kita semua untuk terus mengkaji ayat kauniyah dan ayat syar'iyyah, ayat qauliyah, sam'iyah dalam Al-Quran. Begitu juga dengan kauniyah yang ada di dalam bumi ini. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.